Hai, halo Nayagos. Ketemu lagi nih di Karawitan Nesas Media, SMK Negeri 1 Sumedang. Sarana informasi dan edukasi seputar Karawitan Sunda. Di video sebelumnya, kita udah sama-sama bahas tentang pengertian karawitan. So, udah gak bingung lagi dong kalau kalian dengar istilah karawitan. Tapi, kalau ada yang belum nonton videonya, sebelum masuk ke materi selanjutnya, klik dulu yuk link di deskripsi. Gimana? Udah pada siap buat masuk kelas? Oke, selamat datang di kelas karawitan. Sebelum masuk ke materi, absen dulu yuk. Siapa yang suka nyanyi kayak gini? Jangan ditiru ya guys, makanya biar gak keliru, mending kita bahas dulu yuk teorinya. Nah, di video sebelumnya kita udah sempet singgung juga tuh tentang 3 bentuk penyajian karawitan Sunda, yaitu karawitan sekar, karawitan gending, dan karawitan sekar gending. Khusus untuk video kali ini, kita akan bahas seputar karawitan sekar. Lambang RI jero ngandung harti. Karawitan sekar merupakan salah satu bentuk penyajian karawitan yang unsur pembentukannya hanya menggunakan suara manusia atau vokal. Artinya, dalam penyajiannya pun terbatas pada aspek vokal saja, tanpa iringan musik apapun atau bahasa kerennya akapela. Ada yang tahu nggak pertunjukan apa aja sih yang dikategorikan karawitan sekar? Hayo, pada bingung nggak tuh? Kita bahas sama-sama aja yuk. Beluk. Beluk merupakan salah satu bentuk penyajian sekar yang istilahnya diambil dari teknik nyanyiannya yang berkelok-kelok atau berteriak. Masyarakat Sunda biasa menyebutnya guak-gaok atau gagaokan. Nah, khusus untuk daerah timur Jawa Barat seperti Majalengka atau Kuningan, mereka menyebutnya dengan istilah gaok. Beluk dinyanyikan laki-laki dengan banyak memakai suara kepala atau head voice, sehingga perpindahan antara suara normal dan suara kepala itu menciptakan liukan melodi atau loncatan-loncatan nada dan timbre yang sangat kentara. Lengkingannya panjang-panjang, yang umumnya dilakukan dalam satu tarikan nafas. Para penyanyi seolah berlomba untuk bisa mencapai nada setinggi-tingginya dengan nafas yang sepanjang-panjangnya. Oh iya guys, dulunya beluk ini digunakan sebagai sarana komunikasi antar petani sebelum akhirnya dikemas menjadi sebuah pertunjukan. Ayo, siapa nih yang belum pernah nonton pertunjukan beluk? Kawih Kaulinan Barudak. Hai para pemuja gadget, nostalgia yuk ke zaman sebelum gadget menyerang. Coba deh bandingin sama kids zaman now. Kalian termasuk generasi yang mana nih gengs? Kawih Kaulinan Barudak merupakan bentuk kawih atau nyanyian yang dibawakan oleh sekelompok anak kecil yang digunakan sebagai media pengiring permainan atau kaulinan. Orai orayan, orai naon, orai buka naon. Dalam kekawihan kaulinan barudak terkandung aspek pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya di Sunda loh guys, setiap daerah di Nusantara memiliki permainan serta nyanyian khusus tersendiri.
Tembang Ciawian. Tembang Ciawian merupakan salah satu bentuk seni suara yang lahir di Tasikmalaya sekitar tahun 1625. Pada masa Raden Demang Suradikusuma saat Ciawi masih tergabung dengan pemerintahan Sumedang. Mega berem suap nangas burit ngelang layung panas. Pada mulanya, tembang ini berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan dan disajikan pada saat terang bulan. Masyarakat Sunda menyebutnya ngabungbang. Pagar Seiring perkembangannya, seni ini semakin disukai masyarakat setempat, sehingga diangkat ke ranah pertunjukan hiburan, seperti dalam acara hitanan dan pernikahan. Tembang Cigawiran. Tembang Cigawiran diciptakan oleh Raden Haji Jalari sekitar tahun 1713. Beliau memiliki kebiasaan mengarang dalam bentuk guguritan atau syair dengan pola mengikuti aturan pupuh. Kemudian, guguritan tersebut ditembangkan dengan lagam mandiri yang kemudian disebut dengan tembang Cigawiran. bihari geus lastari isuk mah geus ninggalkeun kubu kujur hilangan karo tulang balung geus taya pa. Kesenian ini berupa fatwa-fatwa yang mengajak untuk melaksanakan syariat agama Islam secara sempurna dengan tidak memaksa. Oh iya guys, kesenian ini tumbuh dan berkembang di Kabupaten Garut loh. Tepatnya di Desa Cigawir, Kecamatan Selaawi. By the way, masih ada loh satu contoh lagi yang mungkin kalian juga udah pada tahu. Pupuh. Ayo, masih pada inget gak apa sih pupuh itu? Teteh, siapa namanya? Fadia. Fadia. Mira. Mira. Eka. Aika, oke. Bersama teteh siapa namanya? Pina. Tina. Pina. Vina, oke. Teh? Melani. Teh Melani, umurnya berapa tahun? 13. 13. Oh, berarti kakak sama saya. Sama siapa namanya? Kiki. Kiki. Iya. Teh Kiki. Oke. Saya punya beberapa pertanyaan ya teteh. Jadi gini, teteh suka nyanyi gak? Enggak. Suka nyanyi gak? Suka. Suka. Kalau teteh? Suka. Suka. Oh, pada suka ya? Iya. Teteh suka nyanyi gak? Enggak sih, jarang. Suka. Tapi suka dengerin musik kan? Suka. Teteh? Enggak. Gak suka nyanyi? Enggak. Tapi suka dengerin musik? Suka. 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 Suka dua-duanya? Dua-duanya di kamar mandi. Oke, mantap. Pernah denger gak tentang pupuh? Pupuh pernah. Pernah belajar pasti pas waktu SD ya? Pernah gak denger istilah pupuh? Pernah. Pupuh pasti waktu SD kan? Iya. Ya. Pernah. Oke. Pupuh. Tahu kan? Tahu sih. Tahu. Boleh gak dikit nyanyi pupuh? Sedikit aja. Lupa lagi ya. Masa waktu Kira SD. Ya, mungkin nanti. Pupuh pucung. Ya. Boleh ah. Lupa lagi. Lupa lagi. Cuma tahu judul tapi Kalau pupuh nama tahu. Coba apa kalau pupuh? Tahu namanya kayak pupuh gitu. Ada berapa pupuh untuk judulnya? Lupa? Sedikit aja, mau denger aja sedikit. Boleh Lupa gak? lagi sih. Apa? Lupa lagi terus. Lupa lagi? Iya. Kalau Iya lupa. lupa. Gak apa-apa kalau lupa. Aku masih akan lupain tak? Budak letik bisa ngapung, babaku ngapung na peting, nguriling kakalayangan, layangan nu amis-amis, sarupaning bubuahan, naon wae nu kapanggih. Wah, mantap teteh. Mantap teh. Saya juga bisa pupuh ya. Tapi pupuhnya pupuh organik. Oh, itu pupuk ya? Maaf. Oh iya, maaf. Maafin teteh. Kalau ini saya bertemu dengan teman-teman saya waktu di SMK Negeri 1 Sumedang di Karawitan. Oke, langsung kita tanya-tanya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, sebelum kita mulai saya mau
perkenalkan dulu gitu. Ini namanya Kak Nurullah dan ini namanya Kak Diah. Oke. Itu kusir bangun ambek ting turun tina delman kuda dipecutan tarik teu aya pisan ras-rasan. Oh my god. Suaranya teh gitu. Aduh. Teteh. Coba nyanyilah sedikit tubuh. Mau dengar gitu. Yang Salendro kali ya. Ya. Soalnya kan barusan Gelanggung. lagu Asmarandana Salendro. Dewan. Kak. Eling mangka eling rumingkang di bumi alam darma wayangan baik raga taya pangawasa lamun kasasar lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Akang gendang. Kalau saya bilang muter-muter ya, muter. Udah. Oh, udah. Oh ya. Ternyata sudah pada lupa sama pupuk. Sama. Saya juga. Tuh kan sama. Daripada kita sama-sama bingung, kita langsung tanya saja sama ibu guru. Ayo langsung kita tanya saja sama ibu guru. Oh, tanya. Lambang RI jero ngandung harti lamun bener diamalkeun nanang persatuan tangtu tembong teu cukup ku disebut atawana apal nabi wir Bineka Tunggal Ika maksud nagumulung kabeh seler bangsa beda-beda tetapi asal sagetih beda tapi saasal. Kenalin nih gengs, namanya Ibu Eva Purnama Dewi Sarjana Seni. Beliau salah satu staf pengajar di kompetensi keahlian seni karawitan SMK Negeri 1 Sumedang. Kita simak penjelasannya yuk. Sekar pupuh adalah penyajian sekar yang bersumber dari guguritan yang terikat oleh aturan watak atau karakter, jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya, atau dalam bahasa Sunda disebut dengan guru lagu dan guru wilangan. Oh iya guys, gimana sih ceritanya pupuh bisa sampai ke Jawa Barat? Bersumber dari buku lagu pupuh yang disusun oleh Atik Sopandi Sarjana Karawitan, menurut konsep penciptaannya, pupuh dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu Sekar Kawi. Sekar Kawi atau kakawin merupakan terjemahan dari puisi India yang dialih bahasakan ke dalam bahasa Jawa Kawi oleh para pujangga Jawa. Menurut Ronggo Warsito, Sekar Kawi dibuat oleh Empu Yogiswara pada tahun 1004 Saka atau 1082 Masehi. Sekar Ageng. Sekar Ageng biasa disebut dengan Makaro Lagu atau tembang gede yang disusun oleh Prabu Daniswara pada tahun 1088 Masehi. Sekar Tengahan. Sekar Tengahan biasa disebut Macat Trilagu atau Sekar Dagelan yang disusun oleh Prabu Daniswara pada tahun 1090 Masehi yang terdiri dari 51 macam pupuh. Sekar Alit. Sekar Alit biasa disebut Macapat Lagu atau Tembang Cilik yang disusun oleh Prabu Banjaransari di Sigaluh pada tahun 1269 Masehi. Faktanya nih gengs, dari sekian banyak pupuh yang disusun oleh beberapa pujangga Jawa dalam kurun periode tersebut, yang masuk ke dalam kebudayaan Sunda hanya sebanyak 16 pupuh saja, yaitu Balakbak,
Gambuh, Jurudemung, Gurisa, Lambang, Mas Kumambang, Magatru, dan Wirangrong yang berasal dari periode Sekar Tengahan, serta Asmarandana, Dangdanggula, Durma, Kinanti, Mijil, Pangkur, Pucung, dan Sinom yang berasal dari periode Sekar Alit. Lalu, kenapa ya pupuh di Sunda ada 17? Pupuh ke-17 ini adalah pupuh ladrang hasil ciptaan dari Raden Mahyar Angga Kusuma Dinata. Jumlah pupuh di Sunda sebenarnya hampir bertambah lagi loh menjadi 19 pupuh, yaitu pupuh Koyopos dan Raja Pulang, yang juga masih hasil ciptaan Raden Mahyar. Namun, karena beliau tutup usia, belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat luas. Selain dari pupuh ciptaan Raden Mahyar, ada juga loh pupuh priangan yang diciptakan oleh Yus Wiradarja. Pupuh tersebut merupakan hasil dari kreativitas beliau pada tahun 2000-an. Oh iya gengs, dari berbagai perkembangan yang terjadi, masyarakat lebih mengenal pupuh yang 17 saja. Hal itu bisa dibuktikan dengan buku sumber pembelajaran pupuh dan media lainnya yang sering digunakan pada pembelajaran. Dari ke-17 pupuh yang berkembang tersebut, diklasifikasikan kembali menjadi 2 kategori, yaitu Sekar Alit dan Sekar Ageng. Yang termasuk ke dalam Sekar Ageng yaitu Kinanti, Sinom, Asmarandana, dan Dangdagula. Sedangkan yang lainnya termasuk ke dalam kategori Sekar Alit. Oh, ada satu hal yang wajib loh jadi catatan buat kalian. Bentuk pertunjukan sekar terbagi ke dalam 2 konsep penyajian. Kedua konsep tersebut dapat kita analisis melalui sekar pupuh berikut ini. Barudak mangkangalarti ulah reke dalon-dalon enggon-enggon nungtut ilmu mangkagetol mangkatigin pibekelen sarereang modal bakti kanagara. Jika diperhatikan, penyajian sekar ini tidak memperhatikan masalah tempo atau ketukan, maka konsep penyajian tersebut disebut dengan sekar irama merdeka. Kata merdeka di sini mengacu pada arti merdeka atau bebas. Artinya, penyajian dari bentuk sekar ini tidak terikat oleh ketukan yang tetap, biasa disebut juga bebas wirahma atau irama bebas. He barudak mangka ngarti ulah reka dalon-dalon nungtut ilmu jeung pangarti masing rajin sosun pibekelen hirup tandang modal bakti kanagara lemah cai anu urang perlu dijaga dibela. Berbeda dengan contoh yang pertama, kali ini tempo atau ketukan menjadi aturan wajib dalam konsep penyajiannya, maka disebut dengan sekar irama tandak. Kata tandak memberikan pengertian lain keterikatan terhadap tempo dalam penyajiannya. Dalam istilah lain disebut metris. So, sekar tandak ialah salah satu bentuk sekar yang dalam pembawaannya terikat oleh ketukan yang tetap. Parkuris magic. Nah, pembahasan materi kali ini cukup sekian dulu ya guys. Buat kalian yang masih belum jelas, bisa berdiskusi loh melalui komentar atau DM di Instagram kami di @karawitannesas. Tapi jangan lupa di follow ya.
Jangan lupa, di video selanjutnya kita akan bahas tentang karawitan gending. Selamat belajar dan sampai ketemu lagi. Bye-bye! Nah, bikin itu nah.